Sebenarnya, dari dulu emang family business kita udah di perfume industry ya. So, kenapa, saya tertarik because saya lihat, pasar Indonesia itu kayaknya kalau kita ngomong European perfumes, itu udah pasti harganya itu 700 ke atas atau bahkan 1 juta ke atas. Nah, itu yang kita merasa, bagaimana dengan populasi Indonesia yang pengen pakai European fragrances tapi, affordable. Nah, itu gara-gara itu kita melihat ada satu brand namanya Baez yang sangat cocok, buat Indonesian market, dengan kualitas, terjangkau juga yang bagus, fragrance-nya juga dibuat di Paris. Dengan brand ini kita merasa, big size juga cocok banget buat Indonesian market. Nah, oleh karena itu kita bawa, brand ini masuk ke Indonesia gitu. Dengan harga segini, dengan ukuran ini, from Europe itu nggak banyak di Indonesia. Nah, oleh karena itu kenapa kita merasa, for the people yang pengen European fragrances, kita bawa brand Baez ini. Nah, kalau buat brand kedua yang kita akan launching soon, it's from France. Sama juga, tapi ini emang sedikit menengah ke atas. Harganya nggak sampai 700, tapi dari segi packaging, dari segi bottle, dari segi juice, itu lebih sangat-sangat bisa kita bandingkan dengan big brands yang udah ada di Indonesia, tapi harganya juga masih di bawah 700. So it's about 5 to 600,000 gitu. That's why we thought that it's a good opportunity to bring this brand in, as a European fragrance untuk populasi Indonesia yang pengen pakai, fragrances setara dengan level-level besar yang udah ada di Indonesia. In fact, is a very good, opportunity belakangan ini yang, dengan, global, economy yang terjadi, mungkin orang juga tidak mau spending terlalu banyak untuk yang the higher brands. Came in with the, we came in with the more affordable brands dengan kualitas yang sama, makanya mereka bisa mendapatkan hasil yang sama atau juice yang sama atau fragrance yang sama, dengan brand-brand ini gitu loh. Jadi mereka tidak usah spending untuk high-end brand atau niche brands, tapi dengan, more affordable, you still get the same good quality of all these fragrances. Sementara emang buat tahun ini kita akan fokus untuk, membawa brand dari luar yang udah existing dan udah established di luar. Dan tahun ini kita lagi nambah mungkin 2 sampai 3 brand perfumes lagi. Bahkan ada perfume yang niche yang untuk segmen atas. Tapi dari tahun 2023 kita akan masuk ke skincare, cosmetics, hair care, dan juga oral care gitu. Dan, mungkin, dalam waktu dekat juga kita akan, come up with an idea of producing a brand in Indonesia also. Oke, kalau bikin sendiri di sini, I feel tantangannya itu, kalau kita ngomongin perfumes ya, itu kita harus pikir dari end to end ya, mungkin dari botolnya, ke fragrance-nya, ke cap-nya, ke packaging-nya, semua gitu kita harus pikirkan. Bahkan, QC-nya juga itu benar-benar harus benar-benar on point. Tapi kalau kita membawa brand dari luar, I feel itu udah 50% tuh kita udah jadi gitu, udah produknya udah jadi, kita tinggal bawa masuk ke sini, sisanya tuh sales and marketing-nya gitu. Karena dari sana udah dipikirin dari segi packaging, bottle, wangi semua itu udah siap gitu loh. Kita tinggal pilih produk mana atau wangi mana yang cocok buat Indonesian market, and we bring it in and we do the sales and marketing all year. Bisa, but, sangat bisa, tapi of course we need a solid team untuk kita ngomongin dari QC dan, kreatifnya itu harus benar-benar, oke banget ya, karena kan kita benar-benar harus pikirin cara develop bottle-nya, cara packaging-nya, cara wanginya, desainnya, everything it has to be, thought from end to end ya. Bisa, tapi, kalau kita ngomongin perfumes, the capital of perfume in the world is from France, everybody knows that. Tapi, bisa banget itu kita samain sih. Ya, it's just more effort. Yes, that is also possible, because perfumers are there all over the world. Kita bisa ambil perfumer dari sana, develop fragrance di sini, wanginya mau seperti apa, and then kita bisa pikirin packaging, bottle, and everything itu bisa dari sini. Jadi kita bisa bikin, produk brand Indonesia juga.
Sangat banget sih. I think digital is now the most important thing. I think for all business, not just for fragrances. I think all beauty, from food, from restaurants itu benar-benar kedorong banget dari sisi digital. But the most challenging part about going digital on perfumes is how do we sell the perfumes over digital? Because kita kan ngomongin, oh ini wanginya jasmine, ini wanginya fruity. Tapi fruity di hidung kita atau di fruity di hidung lain beda ya. Kalau kita ngomongin woody-nya tuh seperti apa? Karena ini nggak ada function. Bukan kayak skincare cosmetics, oh kalau skin kamu dry pakai ini, skin kamu oily pakai ini serum ini buat ini. Karena itu ada functionnya ya. Kalau perfumes ini tuh benar-benar kita cuma ceritakan bahwa ini tuh woody atau floral atau fruity. Tapi di hidung saya fruity yang saya suka atau mungkin dengan orang lain fruity yang saya suka tuh berbeda banget. So this is a challenge for fragrance in digital, but irregardless, going digital is the only way now to bring up your brands. Jadi offline-nya kita jual ke toko-toko di mall, di plaza gitu. Kalau kita ngomongin dep stores sudah ada di Sociola, sudah masuk ke Watsons, sudah masuk ke Grand Lucky, sudah masuk ke beberapa dep Matahari, Star, Jogja itu semua kita udah masuk sih. Nah, for the second brand, we are just gonna launch it soon. Jadi belum ada di mana-mana gitu. Target market for Bias is seluruh Indonesia, bahkan mass market all the way up to up itu bisa masuk. Kalau yang buat second brandnya ini sedikit menengah ke atas, tapi kita bisa cater ke full Indonesia sih. I think that goes back to of course exercise yang salah satu kita perlu, and then mungkin doing meditation atau all of these personal development programs yang menurut saya akan menjadi sesuatu untuk menjaga mental stability kita dan lain-lain sih. So it goes back to what you're comfortable with, maybe praying atau meditation atau yoga atau reiki, whatever you think that helps you to keep calm and to be better. I think that's the only way sih.